Logical fallacy atau kesalahan berpikir adalah tindakan untuk membenarkan argumen dengan premis yang tidak sesuai. Seringkali terjadi di perdebatan di mana saat satu pihak dalam debat biasanya itu dalam mengutarakan argumennya, pihak lain itu nggak bisa menanggapinya atau buntu gitu. Jadi untuk menjawab argumentasi tersebut biasanya pihak lain itu keluar dari konteks pembicaraan tersebut gitu. Nah, di sedikit cerita kali ini gue pengen bahas tentang logical fallacy yang gue temukan di saat beberapa hari yang lalu gitu. Gue Iqbal, nih gue ceritain. Belakangan ini gue lagi sering main Threads gitu. Gue seneng baca-baca di Threads, seneng nulis juga di Threads gitu. Lo bisa follow Threads gue di @iqbalsobari gitu. Jadi beberapa hari yang lalu gue ada ngebuat suatu Threads gitu kan. Ya, dimana disclaimer dulu ya, gue buat Threads itu memang tujuannya adalah untuk penulisan gitu, karena penulisannya apa yang gue gunakannya nanti gue gunakan untuk gue sampaikan di video YouTube gue gitu. Kalau lo pernah lihat video YouTube gue sebelumnya gitu, itu videonya jelek banget gitu kan, nggak terinci, nggak, pokoknya jelek banget lah kalau bisa lihat lo video gue yang dulu gitu kan. Kalau sekarang memang masih jelek, cuman ya agak terstruktur gitu karena gue udah mulai nulis gitu. Kalau dulu kan gue nggak nulis ya. Nah, salah satu platform yang gue gunakan untuk gue menulis adalah di Threads gitu. Jadi gue akan menulis di Threads, terus ada orang menanggapi dan ada insight yang gue dapat, dan nanti gue bakal buat video gitu, kayak gitu. Jadi memang alurnya gue mau buat Threads itu memang seperti itu. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu banyak orang-orang yang menurut gue mereka adalah salah satu contoh yang terkena logical fallacy atau kesalahan berpikir gitu, dimana dia komen, ya konteks gua apa buat suatu tulisan, ternyata yang ditanggapi mereka aneh gitu, yang lain. Bahkan ada yang bilang ke gua, lu tuh caper amat sih, semua komen lu balesin katanya gitu. Lah, kan yang gue balesin komen yang di threads gua, ya kan? Gue buat threads, terus ada orang komen di gua, ya gue tanggepin dong, ya kan? Simple itu gitu. Tapi ada orang yang tiba-tiba komen kayak gitu kan, aneh gitu kan. Itu adalah suatu logika berpikir yang aneh. Jadi ceritanya threads yang gue kemarin buat adalah threads yang berisikan itu gue ngebahas threads orang lain gitu, dimana orang lain ini threadsnya adalah dia itu katanya curhat atau nulis di threads itu kayak gini isinya. Dia lagi menjalani hubungan LDM atau long distance marriage gitu kan dengan suaminya, dan suaminya ini bekerja di pertambangan katanya di Kalimantan, dia di Jawa kata dia gitu. Dan katanya suaminya nggak jujur tentang masalah gajinya. Jadi dia nanya sebenarnya kira-kira range gaji di pertambangan itu berapa sih gitu kan. Nah, gua dengan melihat tweets itu dan baca komen-komennya di dalam agak miris ya, karena banyak komen-komen yang bilang gajinya sekian, gajinya 60 juta dan segala macam. Akhirnya gue inisiatif, gue buat tweet sendiri yang memang gue tujukannya mungkin untuk dia, tapi yang gue bahas itu bukan tentang dianya, tapi tentang tweets dianya yang bisa menimbulkan kesalahpahaman untuk dia sendiri ataupun nanti di di hubungan keluarga dia gitu. Tweetsnya gue bahas, lo bisa lihat di tweets gue di @iqbalsobari, itu panjang banget. Nah, itu banyak orang yang komentar tentang itu gitu. Tentang itu pertama sih banyak yang santai-santai aja, hingga di suatu titik ada beberapa akun-akun yang tiba-tiba komennya itu out of context lah menurut gua. Kayak misalkan dia bilang gini, lo kalau di Twitch itu nggak usah bahas kehidupan orang lain gitu, karena belum tentu dia gini bla 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 kayak gitu. Nah, gue bilang, kata gue jelaskan ke dia bahwa yang gue bahas ini bukan kehidupan orang menurut gue, yang gue bahas ini ada traits orang tersebut gitu kan. Terus juga ada orang yang tiba-tiba bilang ke gue, bang, lu lagi ngebahas akun ini kan? Terus gue bilang, kan gue nggak mention akun tersebut. Kalau lo
berpikiran gue lagi ngebahas akun itu, ya silakan, itu asumsi lo, bukan 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 gue ya, gue nggak bilang gue lagi ngebahas akun itu gitu kan. Terus dia bilang berargumentasi ke gue, lah lo ngeles aja, udah lu jawab aja, lo kan emang ngebahas akun itu kan. Pertanyaan gue gitu kan, kesalahan berpikir yang lo lakukan itu pertama satu gitu, kalaupun konteks konteks yang harus lo komentarin menurut gue adalah konteks dari isi yang gue sampaikan, poin-poin gue sampaikan terhadap tweets tersebut gitu, bukan bukan akun orangnya yang harusnya lo bahas gitu kan. Karena menurut gue kalau kita udah ngebahas akun orang tersebut berarti tujuan kita bukan lagi menjadi kebutuhan publik gitu kan, tapi menjadi kebutuhan yang personal, karena yang kita bahas akunnya siapa gitu. Tapi yang gue bahas adalah ada orang nge-tweet yang nanya ranks gaji, dan menurut gue itu nggak masuk akal. Kalau lo sebagai suami istri kan harusnya logikanya kan lo bisa nanya ke suami lo sendiri kan, lebih terbuka kan. Kalaupun misalkan memang suaminya nggak mau jujur, gue kasih juga pilihan selanjutnya bahwa lo bisa nyari di internet tentang range gajinya gitu kan, bisa juga lo tanya suami lo kerja di mana, di perusahaan apa gitu kan, cari informasi yang lebih spesifik gitu kan, bukan nge-tweet nge-tweet dengan cara seperti itu, menurut gue sih gitu. Terus dari kesalahan berpikir sendiri itu ada yang namanya ngejudge atau mengambil kesimpulan. Nah dari tweets yang gue buat kemarin banyak banget yang ngambil kesimpulan yang menurut gue di luar dari tweets gue, karena di tweets gue sendiri gue nggak ngambil kesimpulan, gue nggak ngejudge orang itu, gue cuman mempertanyakan apa yang dia lakukan gitu kan. Dan gue masih banyak opsi-opsi, yang misalkan mungkin dia cuman caper, ya kan, mungkin masih ada kata mungkin, ya kan, bisa jadi gue salah, mungkin dia juga memang polos dan nggak tahu gitu kan tentang emang rate gajinya gitu, atau mungkin kemungkinan yang lain dia cuma nyari engagement gitu kan. Nah dari kemungkinan-kemungkinan itu nggak ada satupun kesimpulan yang gue simpulkan, tapi orang-orang yang kesalahan berpikir itu banyak menyimpulkan gitu dengan tweets gue yang 1, 2, 3 sampai 10, kalau nggak salah 10 atau 11 poin yang gue sampaikan gitu kan, pendapat gue atau argumentasi gue gitu kan, atau premis gue yang gue sampaikan gitu, gue nggak ada konklusi di situ, nggak ada kesimpulan, tapi banyak orang-orang yang menurut gue mengalami kesalahan berpikir atau logical fallacy itu banyak langsung menyimpulkan gitu, lu apa namanya, konteksnya itu langsung menyimpulkan bahwa katanya lu ngurusin kehidupan orang lain, lu nggak bisa ngejudge dia karena dia, lah siapa yang ngejudge gitu kan, aneh banget gitu. Dan juga anehnya lagi di tweets gua itu kemarin adalah orang yang gua sindir atau tweets yang gua jadikan bahan untuk tweets gua gitu, itu nggak sama sekali nggak ada komen di tweets gua, karena mungkin dia juga nggak baca tweets gua, dan juga mungkin nggak penting juga kalaupun baca gitu, ngapain bales kan. Gua sendiri pun kenapa gue buat tweets baru lagi, karena sebenarnya kalau gue komen langsung di tweets dia gitu kan, itu bisa malah membuat hal yang orang lain bisa saling timbrung, saling menghujat gitu kan nantinya di situ gitu. Makanya gue buat tweet sendiri biar kalau misalkan lo pun mau menghujat dia, ya jangan di kolom komentar dia. Kalau yang mau bantuin ya silakan komen aja di kolom komentar dia. Tapi kalau misalkan lo yang pikirannya sama ke gua aneh gitu kan, nggak masuk akal nanya gaji suami di tweets gitu kan, ya lo bisa komen di tweets gua gitu kan. Dan ya itulah kesalahan berpikir yang menurut gua yang gua alami gitu. Kesalahan berpikir sendiri sih ada beberapa tipe, yang tadi mengambil kesimpulan sendiri itu lo bisa dibilang juga apa istilahnya strawman atau mengambil kesimpulan sendiri. Dan juga ada orang juga yang apa namanya, argumentasinya berputar-putar gitu kan, kayak orang yang nanya ke gua bahwa kata dia, ini lo lagi ngebahas akun yang ini kan, kata gitu. Ya gue bilang ya itu asumsi lo, terserah ya kan, mau lo percaya gua lagi bahas akun itu, yang penting gue sendiri nggak pernah bilang bahwa gua lagi ngebahas akun itu. Terus dia nanya lagi, ya nggak bisa gitu dong, harus gini, lo harusnya jujur dong lagi ngebahas akun ini lah. Terus kalau misalkan gue jujur, untungnya buat lo apa? Dan kalau misalkan gue rugi lo buat apa gitu. Dan kocak banget di tweets gue itu juga ada yang mungkin ibu-ibu yang gue bilang ibu-ibu transmigrasi dari Facebook gitu, karena dia bilang katanya gue baru ini
nemuin ada orang laki-laki di tweets komen kemana-mana lah. Enggak, dia nggak ngomong di tweets, dia ngomong di media sosial komen kemana-mana lah. Bu, gua kasih tahu ya Bu ya, Ibu, tweets itu memang sosial media dirancang untuk kita menulis gitu, dan juga menanggapi argumentasi atau premis yang dilemparkan oleh seseorang gitu. Artinya kalau lu udah buat sesuatu di tweets, lo harus siap untuk dikomentari dan ditanggapi gitu. Jadi kalau gua komentar semua komentar yang ditujukan ke tweets gue tuh gue bales, bukan istilahnya gue caper atau misalkan aneh banget lu bilang gue caper dan apa namanya dia bilang kehidupan nyata gue kayaknya nggak asik, terus lu juga pengangguran ya dan segala. Itu aneh banget gitu. Bu, yang namanya tweets itu memang seperti itu gitu. Gue bales juga, salah satunya ya untuk meningkatkan engagement juga. Saat engagement gue naik, ya kan, insight yang gue dapatkan juga banyak. Karena yang seperti di awal gue bilang, gue tweets itu tujuannya adalah untuk nulis dan untuk dapat insights gitu. Kalau tulisan gue nggak ada yang menanggapi, ya gue juga bingung ya kan, untuk nantinya ada insight-insight baru yang gue dapatkan gitu. Jadi untuk meningkatkan engagement juga, bukan caper Bu. Jadi ibu kalau misalkan mau ngelihat apa namanya eh, joget-joget atau misalkan ada mau ngelihat lagu dan segala macam, ibu bisa lihat di media sosial yang lain gitu, media sosial sebelah, jangan di tweets. Kalau tweets memang pembualannya untuk orang berkomentar Bu, itu untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Aneh banget ibu-ibu Facebook ini. Dan juga herannya orang yang sudah terkena logical fallacy itu, ya gue sendiri pun mungkin sering kali atau mungkin nggak jarang lah terkena yang namanya logical fallacy atau kesalahan berpikir. Tapi ya kita sendiri bisa menghindari kita untuk apa namanya mendapatkan atau mengalami kesalahan berpikir itu, salah satunya adalah dengan banyak rajin membaca dan juga banyak mencari referensi, juga banyak rajin menulis juga gitu. Karena yang gue alami kalau gue saat ini sering menulis, jadi gue wawasan gue bertambah dan pengetahuan gue dan pemahaman gue terhadap suatu argumentasi bisa agak membaik gitu tuh. Mungkin 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu pemahaman gue terhadap argumentasi juga sangat kecil gitu, dan kadang orang yang sudah mengalami kesalahan berpikir itu pemandangannya hanya dari satu sisi, padahal lo nggak bisa mandang dari hanya satu sisi aja, lo harus bisa jadi dua sisi atau holistik gitu, memandang secara keseluruhan. Ya mungkin sekian video dari gua kali ini. Gue Iqbal, see you on next video.